Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah Tafsir Ahkam semester 5 Prodi HKI Unsuri dengan capaian mata kuliah Tafsir ayat tentang infak dan riba. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Bisa tatap muka secara langsung untuk melanjutkan kuliah kita. Kita hari ini akan kuliah capaian mata kuliah yang ke-6. Sekali lagi, capaian mata kuliah yang ke-7. Hari ini kita akan melanjutkan capaian mata kuliah kita yang ke-7. Kemarin capaian mata kuliah yang ke-5 dan ke-6. Hari ini capaian mata kuliah yang ke-7. Di capaian mata kuliah yang ke-7 ini, sekali lagi, di capaian mata kuliah yang ke-7 ini kita akan membahas tentang ayat-ayat atau tafsir tentang infak dan larangan makan riba. Lagi kita akan bahas tentang ayat tentang infak dan larangan memakan riba. Untuk infak ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254, dan untuk larangan makan riba itu di Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 275. Khusus yang kita bahas ini 275 saja. Sementara di 276 itu juga masih melanjutkan tentang itu. Karena itu mudah-mudahan dengan duduk kita ini senantiasa terbentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Di ayat ini Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, belanjakanlah, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku rizkikan kepadamu, min qabli, sebelum ayyatia ing yento teko apa yaumun dina, la bai'a, ora ana perdagangan, ndak ana dodol tinuku, wala khullatun, ora ana kanca, wala syafa'ah, lan ora ana syafaat utawa pitulungan. Wal kafiruna, utawi wong kafir kabeh, iku hum utawi iya wong akeh, iku adzalimuna, padha zalim kabeh. Di mukhtasar ayat, mukhtasar fit tafsir, di situ bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wattaba'u, lan ngikuti rasulahu, utusannya Allah, anfiku, berinfaklah kalian, mimma, dari apa yang telah razaqnakum, yang telah aku rizkikan kepadamu, mim mukhtalifun mukhtalifil amwalil halal, dari berbagai macam harta yang halal, min qabli, sebelum ayatia, datang yaumul qiyamah, ayati yaumul qiyamah, sebelum datang hari kiamat, hina idzin, di hari itu, la bai'a fihi, tidak ada jual beli lagi.
yaktasibu yang dikerjakan, yang mengerjakan minhu dari jual beli itu al insanu manusia, ma yang fa'uhu yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk kita belanjakan harta-harta yang telah Allah berikan buat kita, harta-harta yang telah Allah karuniakan, rizki-rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ingat, ketika kiamat itu sudah datang, maka di sana itu tidak ada lagi orang jual beli, tidak ada lagi orang nanti cari untung, tidak ada lagi orang bisa memanfaatkan hartanya itu. Makanya telak sekali min qabli ayyatiya, sebelum datangnya yaumul la bai'un, datang hari yang tidak ada perdagangan, yaitu disebut adalah kiamat. Maka tentu kiamat itu ada dua macam, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kalau kiamat kubra ya kiamat yang sesungguhnya nanti. Kiamat sughra adalah kiamat yang kecil, mungkin yang ada hubungannya dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan harta banyak banget, maka kemudian di sana kita meninggal, maka meninggalnya kita yang memiliki harta itu juga kiamat buat kita. Kenapa? Ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa memperdagangkan, kita tidak bisa mendistribusikan dari apa yang kita hasilkan, harta yang kita miliki, kita tidak bisa mendistribusikan itu. Lah di saat kita tidak bisa mendistribusikan, apa yang kita perbuat? Masih ingat kisah tentang Fir'aun? Fir'aun yang saat mengejar Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka apa yang terjadi? Di saat mengejar sudah masuk di Laut Merah, di tepi Laut Merah, maka posisi Nabi Musa udah terdesak. Posisi Nabi Musa terdesak, depan laut yang membentang, belakang adalah Fir'aun dan pasukannya. Dan Nabi Musa tidak tahu apa yang terjadi. Maka Nabi Musa di saat terjepit itulah Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah seraya memukulkan tongkatnya itu ke laut sehingga laut itu terbelah. Di saat sebelum terbelah, Fir'aun itu merasa menang, merasa unggul, dan di saat itu Fir'aun udah siap untuk mau menghabisi Musa dan Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu? Bani Israel adalah anak turun dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, disitulah yang kemudian di saat yang terjepit itu Allah memberikan pertolongan melalui usaha Nabi Musa memukulkan tongkat. Nah, udah berjalan, maka Fir'aun mengejar siapa? Mengejar Musa dengan kaum atau umatnya. Dan Nabi Musa sudah ada di tepi yang lain, tapi Fir'aun masih ada di tengah-tengah lautan itu. Maka Allah memerintahkan mukulkan kembali, maka laut yang terbelah itu kembali jadi satu lagi, dan Fir'aun tenggelam ada di tengah-tengah. Di saat itu apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Sudah telat. Udah telat. Sudah ayati yaumul la bai'a, ayati yaumal qiyamah. Datanglah hari kiamat buat siapa? Buat Fir'aun. Sehingga harta, kekuasaan, apapun yang dimiliki oleh Fir'aun tidak ada gunanya lagi. Maka inilah kemudian Allah mengingatkan kita
bahwa di saat ada kesempatan untuk mensedekahkan harta, di saat ada kesempatan untuk membelanjakan harta, rizki yang merupakan titipan Allah itu, maka jikalau kita ini beriman kepada Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tentu apa yang kita miliki ini tetap kita infakkan, kita sedekahkan, kita alirkan. Tentu infak ini ada beberapa hal. Nah, di beberapa hal apa? Kalau kemudian di ini adalah laisa alaikum itsmun an ini di kalau di tafsir Al-Qurtubi qala al-Hasanu, apa yang dimaksud adalah wa anfiqu itu, apa yang dimaksud dengan wa anfiqu? Kalau di Muhtasar fi tafsir, Muhtasar fi tafsir itu adalah panggilan Allah kepada orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka belanjakanlah, infakkanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu dari talifil amwalil halal, dari berbagai macam rizki yang halal sebelum datang hari kiamat, di mana di hari kiamat itu tidak ada perdagangan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang kemudian dengan apa yang itu bisa membelanjakan. Tidak ada sodakoh, wala sodakotan tanfa'uhu, wala sodakotan, tidak ada sedekah yang bisa dimanfaatkan fi waqti syiddah, di dalam waktu yang sangat keras itu, wala wasatoti, dan tidak ada wasatoh tudfa'u dharrah yang bisa menolak kemadharatan, au tajlib naf'an, atau mengalahkan kemanfaat, illa ba'da ayya dinallaha liman yasha wa yardah, kecuali sesudah Allah memberikan izin kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Maka tentu di saat itu udah ibarat orang menyesal tinggal penyesalannya, seperti Fir'aun tadi menyesali atas keangkuhannya, menyesali atas kepongahannya, sehingga di saat posisi di ujung sekarat itu Fir'aun hendak mengucapkan kalimat syahadat, tapi syahadatnya tidak berguna karena Allah menolak syahadatnya dan memerintahkan malaikat untuk membungkam mulutnya. Di dalam satu riwayat, mulut dari Fir'aun itu ditutup dengan tanah lumpur dari dasar lautan, sehingga yang terucap adalah asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Lengkap kekufurannya Fir'aun, dan kemudian tubuhnya diawetkan menjadi apa yang kita lihat sekarang itu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak ada guna dan manfaat apapun dari apa yang dilakukan. Nah, disitulah yang kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi, qala Hasan berkata, yang dimaksud adalah wa anfiqu dan ya zakatul mafruḍah. Itu adalah zakat yang telah diwajibkan. Zakat yang telah diwajibkan itu, apakah zakat mal, apakah zakat pertanian, apakah zakat perniagaan, yang keseluruhan itu adalah bahwa harta itu perlu dibersihkan. Makanya disebut dengan zakatun, membersihkan. Perlu dibersihkan karena bagian dari harta, apa yang Allah berikan itu ibarat kita menuangkan air apa yang bisa berbuih itu? Air soda. Seperti kita menuangkan air kita tuangkan, dan air soda itu ketika kita tuangkan kan ada buihnya. Maka buih itu perlu dibersihkan. Mengeluarkan zakat itu sama dengan mengeluarkan buih itu. Lah, bagaimana rasanya? Misalkan Pak Parti minum
air soda kemudian diminum dengan buihnya, maka tentu gelegek. Tahu gelegek? Perut jadi tidak enak, tenggorokan jadi tidak enak, seharian kita merasa mual-mual. Maka harta pun begitu. Harta yang mestinya dikeluarkan zakatnya tapi tidak dikeluarkan, maka bagian dari kotoran harta itu akan menjadi penyakit. Itu yang dimaksud adalah dikeluarkan adalah zakatul mafruḍah. Wa qala Ibnu Jurayj berkata, wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, hadhil ayat ini adalah tajma'u zakatal mafruḍah. Menurut Ibnu Jurayj dan Sa'id Jubair, ayat itu adalah merupakan perintah untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan infak itu apakah berupa zakat mafruḍah, zakat yang diwajibkan, wat tatawwu, maupun yang sunnah. Kalau zakat mafruḍah itu sudah ditentukan, jikalau perniagaan 2,5%, jikalau mal 2,5%, jikalau itu pertanian, itu kalau diambil dari airnya itu dialirkan dengan diesel, zakatnya 5%. Jikalau air hujan langsung mengalir, itu zakatnya 10%. Lah, dari yang merupakan mafruḍah itu apa? Wa tatawwu itu adalah yang sunnah. Jikalau belum mencapai nisab, kalau nisabnya harta mal itu seukuran nisab emas, seukuran nisab emas itu berarti 93,6 gram emas murni. Kalau harga emas sekarang adalah 1 juta berarti punya uang 93, itu wajib dikeluarkan 2% setengahnya, karena 93,6 juta itu 93,6 juta itu sudah mencapai nisab. Perniagaan yang modalnya seukuran 100 juta dalam waktu kurun 1 tahun itu juga wajib dikeluarkan zakatnya, karena itu sudah haul, mencapai nisab. Maka tentu jikalau tidak mencapai nisab itu, kurang dari itu, maka ini tetap dikeluarkan berupa apa? Sedekah. Berupa apa? Berupa sedekah. Sedekah inilah yang kemudian disebut dengan wat tatawwu. Sementara menurut Ibu Atiyah, wa hadza shahihun, dan ini adalah sahih, walakin ma taqaddama minal ayati fi dzikril qital wa anna Allah yadfa'u bil mu'minin fi suduril kafirin yatarajjahu minhu anna hadza nadba innama huwa fi sabilillah. Maksudnya adalah apa yang telah terdahulu dari ayat-ayat terdahulu fi dzikril qital, untuk mengingatkan perang, wa anna Allah, bahwasanya Allah yadfa'ul mu'minun, yadfa'u, menghalau orang mukminin, menghalau, mencegah orang-orang yang beriman itu di dadanya ini ada kekufuran. Jadi walaupun kita beriman, tapi kemudian dengan iman itu kita menolak zakat, maka ketika kita menolak zakat itu ada kekufuran. Masih ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq di awal kekhalifahannya, Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat, karena orang yang membayar zakat itu menunjukkan kekufuran. Maka ayat ini adalah wa annallaha yadfa'u bil mu'minin fi suduril kafirin, dan Allah kemudian menghalau, mencegah kepada orang yang beriman di dadanya ada kekufuran, ya tarajahu, untuk memenangkan minhu daripadanya anna hadzan nadba, dari apa yang dianjurkan ini inama huwa fi sabilillah, dan menyalurkan itu adalah bagian dalam rangka apa?
menjaga jalan Allah sabilillah. Wa yuqawwi, dan menguatkan dzalika fi akhiril ayah, dikuatkan dengan apa? Wal kafiruna humuz zalimun, ditutup dengan wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Dan ai fakafihuhum bil qital, untuk apa? Menghalau mereka dengan perang, bil anfusi, supaya apa? Mereka betul-betul memerangi dirinya itu, bil anfus, dengan jiwa, wa infaq bil amal. Karena apa? Bagian dari infak ini adalah berperang dengan jiwa, wa infaq dengan membelanjakan hartanya. Kemudian di situ Ibnu Atiyah qultu wa ala hadza ta'wil yakunu infaqil amwal marah wajiban wa marah nadban, dan itu ayat itu ditakwilkan bahwa membelanjakan harta satu ketika itu menjadi kewajiban, satu ketika dari sunnah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa walaupun sudah mengeluarkan zakatnya, tapi tetap dianjurkan untuk mengeluarkan sedekahnya, sehingga membelanjakan itu tidak hanya 2,5% saja, tapi ada bagian-bagian yang bisa tetap dibelanjakan. Bihasbin ta'ayyunil jihad, sebagai ukuran itu menunjukkan kejihatan kita, wa adim ta'ayyunihi, dan tidaknya pernyataan itu. Dan itulah yang kemudian amara ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan ibadah hambanya biinfak, dengan membelanjakan mimma rozaqahumullah, dari apa yang Allah rizkikan buat mereka, wa an'ama bihi alaihim, dan wa an'ama, dan telah Allah berikan, anugerahkan dengan rizki itu atas mereka. Wa hadzarahum minal imsak, dan menghalau mereka dari mencegah untuk membelanjakan itu, ila ayyuhyi, sampai yaumu la yumkinu, sampai satu hari, ayaji'u yaumul la yumkinu fi bai'un, sampai pada batas di mana hari itu tidak memungkinkan orang bisa untuk jual beli, wasyira, kemudian membelanjakan, walas tidrok, yang kemudian tidak bisa mempermanfaatkan nafkahnya. Kama qala fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kemudian ditegaskan sampai ketika manusia ini sudah sampai pada satu ketika, Allah pun menggambarkan ketika manusia sudah telat, maka mereka yang saat punya harta, yang punya seharusnya memanfaatkan membelanjakan hartanya itu, dan kemudian dia merasakan siksaan itu, dia akan berkata, fayaqula, mereka berkata, Robbi, duh Gusti, laula akhartani, andaikan engkau menangguhkan umurku, ila ajalin, dalam waktu yang dekat, fa asaddaqa, maka sungguh aku akan mensedekahkan. Artinya apa? Baru Allah mengingatkan ini, sekali lagi Allah mengingatkan ini, bahwa sesungguhnya ketika hari itu sudah tertolak, sudah datang kematian, maka harta itu sudah bukan miliknya, karena manusia hanya mempunyai apa itu, wewenang hak pakai aja. Kita kerja keras mengumpulkan uang, beli rumah, beli sawah, beli mobil mewah, dan keseluruhan itu ternyata tidak ada manfaatnya. Harta anak sudah tidak ada manfaatnya. Karena itulah in qata'a ibnu Adam min amalihi,
putuslah anak Adam dari amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah, harta yang dibelanjakan untuk kebaikan. Au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang disebarkan seperti kita saat ini kuliah ini. Awaladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Dan keseluruhannya sudah putus. Dan putusnya itu bisa berarti kiamat pada individu kita yang tidak bisa memanfaatkan itu. Al-khullah itu adalah khalisul mawaddah, kasih sayang. Mahudha min takhalluli al-asrari bainas sadiqaini, adalah bagian dari persahabatan yang membawa kebahagiaan di antara 2 sahabat. Hilalatun wa khulalatun wa khulalatun sodaqatun wal mawaddah, adalah persahabatan yang penuh dengan kasih sayang dan tidak ada lagi kegunaan apapun. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Lantas bagaimana di Ibnu Katsir? Di Ibnu Katsir ini ya'muru ta'ala ibadatul bil infaq, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membelanjakan mimma razaqahum, dari apa yang telah Allah rezekikan buat mereka, fisabili, di jalan Allah, sabilil khair, di jalan kebaikan. Yadakhiru thawaba, untuk mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Tuhannya, wa malikihim, dan yang memilikinya, wa yubadiruna ila dzalika hadil hayati dunya, sampai terpisahnya dia dari kehidupan dunia ini. Berarti kata kiamat itu adalah sampai betul-betul kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, maka di situ sudah tidak ada gunanya. Min qabli ayati yaumun, yakni yaumal qiyamah, hari kiamat. Kiamat yang ada di dalam dirinya, wala bai'un, disitulah tidak ada dagangan lagi. Wala khulatun, tidak ada persahabatan, wala syafa', tidak ada pertolongan. La yuba'u ahadun min nafsihi, tidak ada jual beli seseorang pada dirinya, wala yufada bimalin badalahu, dan tidak ada kefaedahan terhadap hartanya, lau badalahu, walaupun kemudian dilepaskan semua, lau ja'a bimil il ardi, dan akan kembali kepemilikan bumi ini, dahaban, pergilah, wala tanfa'uhu, dan tidak ada manfaat hulatun, persahabatan ahadin, seseorang pun, yakni sedaqatuhu, sedekahnya, balla tasa batuhu kama qala fa idanuhu fis sudur fala ansaba bainahum yaumadzalla yatasaalun. Al-Mu'minun 101. Wala syafa'ah, tidak ada pertolongan, artinya syafa'atun syafi'in, pertolongan yang memberi pertolongan. Wal kafirun dzalimun mubtada mahdzur fi khabarihi ai la dzaliman azlamiman wa fallahu yaumadzin kafiran, dan orang yang zalim, yang menzalim dirinya dari apa yang telah Allah tunaikan pada hari itu, menjadikan dia kufur. Kekufuran itulah yang kemudian menjadikan kerugian yang sangat nyata di dalam dirinya. Ini yang berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 254. Sekarang kita lanjut tentang larangan memakan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sekarang kita lanjut larangan memakan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini sangat jelas. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang telah makan riba,
orang-orang yang telah mengambil riba la yaqumuna, mereka tidak dapat berdiri illa kama yaqumu, kecuali seperti kama yaqumul ladzi, seperti berdirinya orang-orang yang yatakhabbatuhu syaitan, yang setan telah memasukinya minal mas, dari penyakit gila. Jadi orang yang memakan riba itu, orang itu seperti orang yang sudah kehilangan kesadaran karena tubuhnya itu sudah dikuasai setan, dan karena tubuhnya dikuasai setan sehingga dengan ketidaksadaran itu dia seperti orang gila. Dzalika bi'annahum, hal itu disebabkan qalu, mereka itu berpendapat innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi orang jual beli itu sama dengan riba. Jadi menganggap bahwa dengan jual beli melebih-lebihkan, apa itu riba? Apa itu riba? Apa riba? Tahu riba? Riba itu adalah sesuatu yang dilebihkan. Jadi melebihkan dari apa yang mestinya yang ditransaksikan itu. Kelebihan dari apa yang ditransaksikan itu. Dan riba itu ada dua macam. Yang pertama adalah riba fadl, riba fadli. Al-fadli adalah bentuk riba yang terjadi ketika ada pertukaran uang dengan uang, atau barang konsumsi dengan barang konsumsi tambahan. Contoh di pinggir-pinggir jalan itu loh, Pak Pardi, yang penukaran uang itu. Tukar uang baru 1 juta terima 900. Berarti yang 100.000 itu riba. Atau tukar 100 tapi minta dibayar 120, yang 20 itu riba. Kemudian tukar barang konsumsi 1 liter ditambah lebih dari 1 liter. Dah, karena kamu kemarin ini kamu ambil tapi tambah lagi. Nah, itu namanya riba fadli, riba kelebihan. Yang kedua riba nasi'ah, praktek pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditunda pembayarannya dan pembayaran akhir. Contoh, saya kredit itu jual barang dengan uang. Beda. Kredit itu jual barang dengan uang. Tapi kalau orang kredit itu dengan 2 harga itu riba. Misalkan kalau beli tunai 100, kalau kredit 120, berarti riba itu. Supaya tidak riba, orang kredit itu apakah beli tunai, apa kredit harganya sama. Kalau kredit harganya 150, beli tunai pun 150. Supaya ada akad yang manfaat, apa? Tetap bayar 150. Nanti saya diskon. Beda. Saya diskon, bayar 150. Nanti saya diskon. Beda. Nah, kalau kemudian ini seperti modal, kemudian butuh modal, kemudian ada bunga yang sudah ditentukan, itu jelas riba. Itu namanya riba nasi'ah. Jadi pemberian modal yang ditunda pembayarannya. Jadi saya pinjam 1 juta dalam jangka 1 tahun, maka kemudian
Kalau jangka 1 tahun per bulannya 1% loh ya. Per bulannya 1% sampai 1 tahun 12%. Maka 12% yang ditentukan itu namanya riba. Berbeda dengan begini mudharabah. Mudharabah. Apa mudharabah? Saya kasih modal 1 juta. Nanti untung dibagi 2. Untung dibagi 2. 50% Pak Pardi, 50% saya. Atau lah, pembagian mudharabah ini, pembagian bagi hasil ini itu tergantung kesepakatan. Apakah sepertiga pemilik modal, apa 2/3 yang menjalankan usaha, apakah yang 60% yang menjalankan usaha, yang pemilik modal 40%, itu dihitung setelah proses. Jadi jalankan uang 1 juta ini, jalankan uang 1 juta ini, tapi tidak boleh nakalan, tidak boleh nakalan. Lek rugi ditanggung wong loro. Apa nakalan itu? Kalau rugi pemilik modal tidak mau nanggung risiko, tapi kalau untung pemilik modal minta bagi, itu namanya nakalan. Karena namanya usaha itu tidak tahu wa alaisa lil insan illa masa'a. Tidak, manusia tidak akan mampu kecuali apa yang diupayakan. Jadi apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Makanya kemudian ketika dalam permodalan, di permodalan itu kemudian ditentukan harganya sekian dan sekian, maka tentu itu adalah bagian dari apa? Bagian dari riba. Sekarang kita lihat tafsirnya ya. Di tafsirnya, itu bahwa orang yang makan mengambil riba itu tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Kenapa? Lantaran dia kena penyakit gila, dan keadaan itu disebabkan mereka ini berkata bahwa riba itu sama dengan jual beli. Padahal ini dilanjutkan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Tijaratan antaradim minkum. Contoh kredit. Udah tahu kredit dicicil sekian, maka ada biaya operasional. Maka kredit itu adalah mengukur biaya operasional dan biaya pengelolaan. Mengambil dari biaya operasional dan biaya pengelolaan itulah yang kemudian akan menentukan harganya. Kalau saya ambil sepeda motor sekarang ini, sepeda motor Bitcat, sepeda motor harganya 20 juta, dan 20 juta ini menyangkut resiko pengelolaan dan sebagainya, maka saya tentukan harganya. Saya tentukan harganya. Harga sepeda motor itu tidak lagi 20 juta. Karena nanti ada penyusutan, ada resiko, maka harga ini 3 tahun ke depan ini jadi 30 juta. Harga barang ini jadi 30 juta. Tinggal ngitung 30 juta ini. 30 juta ini tinggal dicicil berapa kali? Atau jadi 22 juta atau jadi 25 juta. Harga sepeda dari 20 juta ini saya ambil di dealer 20 juta, maka karena ada resiko dan sebagainya, maka harga ini 3 tahun yang akan datang jadi. Tapi kalau kendaraan ini tidak seberapa logis, karena kendaraan ketika dibeli itu tidak bertambah mahal, tapi bertambah murah. Oke. Kredit rumah. Sing rada masuk akal kredit rumah. Jadi kalau ini rumah ini sekarang ini saya beli cash
rumah ini 200 juta. Maka harga rumah ini 10 tahun yang akan datang harganya jadi 40 juta. Jadi 40 saat ini harganya memang 20 juta. Tapi 10 tahun yang akan datang jadi 40 juta. Jadi orang yang menabur kredit itu ngasih harga 10 tahun yang akan datang harganya berapa? 40 juta. Jadi 40 juta, sehingga 40 juta itulah kemudian sampai 10 tahun tiap bulan nyicilnya berapa. Jadi 40 juta dibagi 12 kali 10. 40 juta dibagi berapa? 120 kali. Maka nyicilnya 120 kali. Tiap nyicil berapa? Tiap nyicil berapa? Dan ada transaksi jika kemudian putus kreditnya, hangus, langsung ditarik, itu harus ada perjanjian. Lek gak ngono dikemplang. Nah, inilah yang kemudian sesungguhnya Allah itu menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba. Antara dagang dan riba itu tidak sama, karena dagang itu tijaratan antarodib, perdagangan yang saling ridho, yang di situ tidak ada yang terzalimi. Dan orang yang makan riba itu adalah tidak bisa berdiri karena dia seperti orang yang dimasuki setan itu pada hari kiamat. Saya kira itu. Ada pertanyaan Pak Parti sebelum kita tutup? Seperti yang sekarang ada bank sekarang ada bank syariah itu. Tapi kalau kredit dengan bank syariah atau bank konvensional itu bedanya. Oke. Kalau di bank konvensional itu bunga langsung ditentukan. Kalau di bank syariah itu tidak ditentukan. Maka ditentukan apa? Mudharabah. Ditentukan nilainya belakang. Menentukan nilainya belakang. Tapi saya masih prinsipnya begitu. Jadi menentukan nilai itu di belakang. Kalau konvensional bunga ditentukan di depan, tapi kalau bank syariah hasilnya ditentukan di belakang. Dalilnya wa alaisa lil insani illa masa'a. Saya kira itu untuk tafsir kali ini. Kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.